Hai semua, saya Meliana Herawati dari kelas 10 AKLB akan menceritakan sedikit tentang hikayat Indra Bangsawan. Alkisah pada zaman dahulu, seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Syarial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang satu Syah Peri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu, peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalaupun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan keluar hutan, naik gunung turun gunung, masuk rimba keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hutan pun turunlah dengan angin ribut taufan, kelam kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya ke gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Anta Beranta yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. 9 orang raja sudah berada di dalam negeri itu. Akhirnya raksasa itu mencanangkan supaya Indra Bangsawan pergi menolong Raja Kabir.
Diberikannya juga suatu permainan yang disebut dengan sarung kesaktian, dan satu isyarat kepada indera bangsawan seperti kanak-kanak, dan ilmu isyarat itu boleh membawanya ke tempat jauh dalam waktu yang singkat. Dengan mengenakan isyarat yang diberikan raksasa itu, sampailah indera bangsawan di negeri antah berantah. Ia menjadikan dirinya budak-budak berambut keriting. Raja Kabir sangat tertarik kepadanya dan mengambilnya sebagai permainan Putri Kemalasari. Putri Kemalasari juga sangat suka cita melihatnya dan menamainya si Hutan. Maka si Hutan pun disuruh Putri Kemalasari memelihara kambingnya yang 2 ekor itu, seekor jantan dan seekor betina. Pada suatu hari, Putri Kemalasari bercerita tentang nasib saudara sepupunya, Putri Ratnasari, yang di negerinya sudah dirusakkan oleh Garuda. Diceritakannya juga bahwa Syaparilah yang akan membunuh Garuda itu. Adapun Syapari itu adalah adik kembar Indra bangsawan namanya. Ialah yang akan membunuh Buraksa itu. Tetapi bilakah gerangan Indra bangsawan baru akan datang? Putri Kemalasari sedih sekali. Si Hutan mencoba menghiburnya dengan menyanyikan pertunjukan yang manis. Maka Putri Kemalasari pun tertawalah, dan si Hutan juga makin disayangi oleh Tuan Putri. Hatta berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata, lalu sangat parah. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si Hutan pun pergi mengambil seruas bulu yang berisi susu kambing, serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya, dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja, tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa atau neneknya yang menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda menyuruh orang berbuat mahligai di tengah padang akan tempat duduk Tuan Putri. Di bawah maligai itu ditaruh satu bejana berisi air, supaya Buraksa boleh datang meminumnya. Di sanalah anak raja yang 9 orang itu boleh berebut Tuan Putri. Barang siapa yang membunuh Buraksa itu, yaitu mendapat hidungnya dan yang 7 dan matanya yang 7. Dialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun ditinggalkan Baginda di mahligai di tengah padang itu. Si Hutan juga menyusul datang. Tuan Putri terharu akan kesetiaannya dan menamainya si kembar. Hatta si kembar pun bermohon kepada Tuan Putri dan kembali mendapatkan raksasa neneknya. Raksasa neneknya memberikan seekor kuda hijau dan mengajarnya cara membunuh Buraksa. Setelah itu, si kembar pun menaiki kuda hijaunya dan menghampiri maligai Tuan Putri. Katanya kepada Tuan Putri bahwa dia adalah seorang penghuni hutan rimba yang tiada bernama. Tujuan kedatangannya ialah hendak melihat tamasya anak raja yang 9 itu membunuh Buraksa. Tuan Putri menyilahkan naik ke maligai itu.
Setelah menahan jerat pada mulut bejana itu dan mengikat ujung tali pada leher kudanya serta memesan kudanya menarik jerat itu bila buraksa itu datang meminum air. Si kembar pun naik ke maligai Tuan Putri. Harta buraksa itu pun datanglah dengan gemuruh bunyinya. Tuan Putri ketakutan dan si kembar memangkunya. Tersebut pula perkataan buraksa itu, apabila dilihatnya ada air di dalam mulut bejana itu, maka ia pun minumlah, serta dimasukkannya kepalanya ke dalam mulut bejana tempat jerat tertahan itu. Maka kuda hijau si kembar pun menarik tali jerat itu, dan buraksa pun terjeratlah. Si kembar segera datang memarangnya hingga mati serta menghiris hidungnya dan matanya yang 7 itu. Setelah itu si kembar pun mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Putri dan gaib dari padang itu. Tuan Putri ternganga-nganga seraya berpikir bahwa orang muda itu pasti adalah Indra bangsawan. Hatta para anak raja pun datanglah dilihatnya bahwa buraksa itu sudah mati, tetapi mata hidungnya tiada lagi. Maka mereka pun mengerat telinga, kulit kepala, jari, tangan, dan kaki buraksa itu untuk dibawa kepada Baginda. Baginda tidak percaya mereka sudah menaruh buraksa itu karena tanda-tanda yang dibawa mereka itu pun bukan alamatnya. Selang berapa lama si kembar pun datang dengan membawa mata dan hidung buraksa itu dan diberikan Tuan Putri sebagai istri. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Oke, sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.